Semangat pagi anak-anakku, kembali kita ketemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan berbicara tentang laporan hasil observasi. Sebelumnya, silakan kalian perhatikan dan kalian cermati tayangan teks berikut ini. Ya, coba kalian cermati. Ini adalah sebuah teks tentang kucing. Nah, dalam teks ini ada dua bagian besar, yaitu ada pernyataan umum dan ada aspek yang dilaporkan. Pernyataan umum ini isinya tentang definisi tentang kucing. Kemudian aspek yang dilaporkan di sini adalah ciri-ciri khusus dari seekor kucing. Kalian perhatikan semua kalimat-kalimat yang ada di teks ini adalah kalimat-kalimat yang merupakan hasil dari sebuah pengamatan. Maka, mari kita lihat, kalau begitu apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, teks hasil laporan observasi itu adalah teks yang sifatnya penjabaran umum atau melaporkan sesuatu yang berupa hasil dari pengamatan. Hasil pengamatan yang dimaksud adalah kalian mengamati objeknya apa, kemudian dilaporkan. Nah, teks laporan hasil observasi ini disebut juga dengan teks klasifikasi. Kenapa? Karena memuat klasifikasi mengenai hasil pengamatanmu tadi. Pengamatan tentang apa? Pengamatan tentang sesuatu yang berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kemudian teks laporan hasil observasi ini nanti isinya akan menggambarkan cirinya, bentuknya, sifatnya. Kemudian apa yang digambarkan itu tadi bisa hewan, bisa manusia, bisa tumbuh-tumbuhan atau bisa sebuah peristiwa. Nah, karena hasil pengamatan, maka teks observasi itu sifatnya faktual atau berdasarkan dengan fakta yang ada. Lantas, apa tujuan teks hasil observasi ini dibuat? Yang pertama adalah mengatasi sebuah persoalan. Mengatasi sebuah persoalan karena tadi hasil pengamatan diuraikan sehingga dari uraian itu nanti kita akan mendapatkan solusi-solusi dari persoalan yang ada di dalam aspek-aspek yang kita amati itu. Kemudian yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Kemudian yang empat, melakukan pengawasan atau perbaikan. Kemudian yang kelima adalah mengetahui perkembangan sebuah permasalahan. Ini tujuan dari teks laporan observasi. Kemudian apa fungsinya? Fungsinya karena kita mengamati, maka kita akan melaporkan tanggung jawab tugas kita dari hasil pengamatan itu. Kemudian dari pengamatan itu kita bisa menjelaskan dasar penyusunan, kemudian bisa keputusan, kemudian bisa pemecahan masalah dan pengamatan. Yang berikutnya sebagai sarana untuk pendokumentasian. Kemudian sebagai sumber informasi yang terpercaya. Nah, kemudian cirinya apa? Nah, karena pengamatan maka dia sifatnya objektif, global, universal. Objek yang dibicarakan tunggal, contohnya tadi kucing, maka yang dibicarakan adalah semua hal tentang kucing. Kemudian ditulis secara lengkap, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan. Jadi semua fakta-fakta nanti kalian uraikan pada hasil observasimu itu. Yang berikutnya adalah merupakan informasi teks itu dari hasil penelitian. Jadi informasi yang dihasilkan itu adalah hasil dari penelitian. Yang berikutnya tidak mengandung prasangka, dugaan, dan pemihaan. Artinya apa? Artinya sifatnya objektif. Kemudian yang terakhir, saling berkaitan dan berhubungan berjenjang antara kelas dan subkelas dan yang terdapat di dalamnya. Jadi nanti kalau kucing itu kelas apa, subkelasnya apa, dan sebagainya. Oke.
Nah, sifatnya bagaimana untuk hasil observasi itu? Sifatnya satu, informatif. Kemudian yang berikutnya adalah komunikatif. Kemudian ada objektif. Nah, oke. Jadi itu tadi sekilas tentang teks laporan hasil observasi. Kita akan ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Kalau ada sesuatu yang belum jelas, kalian bisa menanyakan lewat WA atau kita bisa berdiskusi di Google Class kita. Tetap semangat, semangat pagi, sehat selalu, dan sampai